harapan saya jangan sampai dengan adanya hutan yang sudah jadi ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akhirnya mengadu domba. Kalau ada orang yang membunuh pohon, ini selaku petugas harus tanggap. Iya toh? Dan masyarakat saja yang tidak ada yang membayari, tidak ada yang merentah, mempunyai rasa yang kayak begitu, apalagi yang punya tanggung jawab, iya toh? Dengan adanya saya sampai mempunyai motivasi yang kayak begitu, di waktu kita kecil sampai sekolah SD sampai sekitar tahun 80 sampai 90, di bawah 90 itu hutan masih rindang, masih asri, sumber mata air masih begitu indah, begitu jernih, tidak ada terkontaminasi dengan apapun. Tapi 90 ke atas itulah mulai ada kehancuran di mana hutan-hutan itu banyak yang ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sehingga mengakibatkan gundul. Lah dengan kegundulan itu saya punya prinsip, punya inisiatif. Lek cara Jawane ngene. Lah alas iki gundul, padahal iki statusnya hutan lindung. Ternyata nek alas iki rusak, sing rugi duduk wong kono-kono. Sing rugi masyarakat setempat. Wah, marilah kita awali kita dengan suami saya nanam-nanam di situ dengan sederhana saja. Pertamanya itu pohon miri. Nah, dengan pohon miri itu berkembang kok banyak di situ juga akhirnya banyak teman-teman yang kita ajak juga berhasil sebenarnya untuk menanam itu. Jadi setelah itu hutan itu tetap gundul selamanya, tidak bisa menjadi hutan kembali. Akhirnya kita bersama masyarakat berkumpul, kita ajak untuk menjadikan bagaimana hutan lindung ini bisa menjadi seperti hutan dulu kala. Nah, setelah itu akhirnya kita kompak membuat pembibitan, kita reboisasi penanaman hutan kembali dengan berbagai macam bibit, juga kemiri, juga jengkol, juga ada nangka, juga mungkin pete dan lain sebagainya, juga duren. Makanya durennya di situ banyak cerita. Duren ada yang kandel, ada yang tipis. Karena pada waktu itu kita mencari bibit itu istilahnya serentak gitu loh. Jadi tidak pilih-pilih. Akhirnya setelah itu kita bibit di lokasi situ, kita jadikan pembibitan. Kalau musim kemarau ini kita siram juga rolling, bahasanya giliran. Kita pernah nyiram di situ juga waktu kemarau. Makanya saya bisa ngomong banter sekarang karena saya bersama masyarakat melakukan. Kalau saya tidak melakukan kan nggak bisa ngomong. Dengan luas hutannya kayak gitu, dari pihak mana yang pernah membantu pohon duren, pohon bibit kemiri dan jengkol dan lain sebagainya, termasuk apukat, tidak pernah ada bantuan pada waktu itu. Ya sekarang ada, sekarang sudah difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, juga Kehutanan, juga. Tapi dulu benihnya itu biaya sendiri semua. Biaya sendiri, swadaya. Kalau sekarang sih saya sangat berterima kasih. Mungkin sudah ada CSR ya toh, dari Kehutanan, dari LH, dari BBS Surabaya juga mendukung. Tapi di kala waktu itu tidak ada. Jadi kita melakukan swadaya karena kita mempunyai keinginan seperti itu tadi. Kalau hutan itu hancur, yang rugi masyarakat kita. Lambat laun dengan mengelola hutan itu, dan bahkan dari KPH Trawulan itu juga pesan kepada saya, kalau itu dibuka, direboisasi, dijadikan hutan kembali, mereka titip pohon pinus jangan sampai dijarah. Waktu itu kan menjalani penjarahan hutan ya toh. Ternyata pinusnya juga aman ya toh. Juga sekarang hutannya pun sekarang menjadi hutan kembali, dan masyarakat tidak merusak hutan, merawat hutan. Hasilnya sudah luar biasa, bukan biasa, termasuk hasil duren, hasil pukat, jengkol dan lain-lain sebagainya. Disitulah. Nah, harapan saya jangan sampai dengan adanya hutan yang sudah jadi ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akhirnya mengadu domba. Kalau ada orang yang membunuh pohon, ini selaku petugas harus tanggap. Iya toh? Dan masyarakat saja yang tidak ada yang membayari, tidak ada yang merentah, mempunyai rasa yang kayak begitu, apalagi yang punya tanggung jawab, iya toh? Dengan adanya kita konservasi itu,
dulunya itu sumber mata air itu penuh, tapi dengan adanya kerusakan itu sumber Selorenggit itu mati. Adanya konservasi itu pulih kembali. Terus yang kedua sumber Coban itu ndak mati tapi layamutu fiha walayah ya, jadinya diarani mati yo gak mati, diarani urip gak urip. Tapi dengan adanya konservasi alam inilah sudah tumbuh kembali. Dulu diambil satu paralon untuk Desa Sumberjo, Dusun Sidolegi, itu kurang-kurang. Tapi kalau sekarang sudah beberapa paralon yang sudah menyedot di wilayah Sumber Coban ini. Nah, harapan kita, marilah semua masyarakat dari siapapun bentuknya, saya mohon untuk merasa tanggung jawab untuk melindungi alam yang ada di sekitar ini. Nah, di situ. Yang kedua, sumber Petung Pecut itu dulu kecil, sekarang dengan adanya konservasi bambu-bambu yang kita rawat dengan tanaman apapun di situ sudah luar biasa sumbernya, namanya sumber Petung Pecut. Nanti bisa dilihat. Kayaknya tidak biasa terlalu deras tapi airnya luar biasa. Yang dua, sumber Gintung di tahun sekitar 2000 itu pernah ada yang mati. Mata airnya di lokasi itu ada yang mati. Dengan adanya konservasi tumbuh kembali. Bahkan diambil proyek sapi milik bapaknya Mustafa Bupati Mojokerto. Ini makanya kita kalau ngomong identik dengan kenyataan karena saya berdomisili dari kecil kita, lahir kita di sini. Jadi lingkungan kita ya di sini, besar kita ya di sini, sampai tua ya kita di sini. Lah makanya kalau orang nggak tahu seluk beluknya di sini kan nggak bisa ngomong. Gitu Mas. Nah, kalau jumlah sumber mata air sekitar 8 sampai 9. Kita sebutkan satu sumber Gintung, nanti kita lihat sumber Petung Pecut, sumber Sanan ini namanya Kelowongan, bahkan sekarang ini sudah alih fungsi lahan, ditanami pohon kopi, padahal sumbernya itu tadi rimbun, angker, tapi sekarang tidak angker lagi. Itu. Yang kedua ini sumber Krecek, sudah diambil masyarakat Meniro, berarti 4. Yang 5 ini bawahnya sumber Krecek, namanya sumber Kembang Siki, diambil masyarakat Sidolegi, Desa Sumberjo. Terus yang kedua sumber Selorenggit diambil Dusun Seranten, juga wilayah konservasi kita ini. Itu. Terus sumber Coban diambil masyarakat Sidolegi, juga proyek ternak ayam yang ada di Sidolegi. Terus selanjutnya sumber Kendelusi ini mengalir ke Sungai Boro, tidak ada yang mengambil ini. Terus yang selanjutnya tadi sumber Gondang, berapa sumber itu tadi? Lebih dari 9 ya? 9 ya? 9 apa 10? Sumber Guntung, Petung Pecut, Sanan, Krecek, 5 Kembang Siki, nomor 6 Coban, nomor 7 Kendelusi ya, nomor 8 sumber Gondang. 8 tadi. Itu manfaat semua. Makanya saya nanti panjenengan tak ajak ke sana sekedar melihat bagaimana sumbernya yang sudah diambil masing-masing desa dengan adanya konservasi ini. Jadi ini tidak ngomong abal-abal tapi kenyataan. Coba kalau tidak percaya, buktikan, dihancurkan lagi, mati lagi sumber ini. Dari tahun 90 itu saya sudah mengawali sampai tahun 2000. Setelah itu mulailah tumbuh pohon-pohon itu. Akhirnya sampai sekarang ini. Makanya sebenarnya dari pihak pemangku wilayah sangat bersyukur dengan adanya masyarakat yang mau peduli melestarikan hutan ya toh. Ya, makanya saya mohon dengan hormat jangan sampai saling menyudutkan. Kita ini nggak seneng saling menyudutkan, semuanya kita ajak bareng-bareng. Jangan sampai ngelek no sing kene, ngepi no sing kene, ndak bareng ayo. Awak dhewe gak iso urip ijen, makhluk kita ini sosial ya toh. Ayo sampean wong rene ijen ayo kena rewange. Nah, itulah. Menurut pendapat saya, ini kalau Wonosalam ini lestari seperti yang disampaikan Bu Bupati juga Mas Ramba, harus dilestarikan hutan ini. Saya yakin bahkan lebih dari itu. Harapan saya seperti itu. Contohnya Bareng, kalau tidak ada sufle dari Wonosalam tidak akan minum Bareng. Makanya saya kemarin lusa itu yang kemarin itu saya ngisi acara di Bareng. Jadi kita menyampaikan memang saya menggebu-gebu.
sebenarnya semuanya itu masyarakat peduli kok. Kadang-kadang cuma ada di balik itu ada oknum itu loh. Ya itu saya yang nggak seneng ya perbuatan itu. Kalau Wonosalam ini lestari seperti di era 80-an, saya yakin, Ainul yakin, Hakul yakin, Jombang akan makmur karena air. Kalau kita mau kompak untuk melestarikan ini, pejabatnya harus steril, iya toh, betul-betul komit dalam pelestarian ini, saya yakin. Tapi kalau ada oknum lempar batu sembunyi tangan, ya tidak nutup kemungkinan merusak dengan yang merawat enak sing rusak ya Mas. Kayu apa gedekno pirang puluh tahun mari ngono dirondap mate. Ada. Koyok-koyok mati dewe ya toh. Ini kan perbuatan lah. Ini siapa yang bertanggung jawab? Bareng-bareng, Cok. Yang punya tugas penuh harus bertanggung jawab untuk menanggulangi ini jangan sampai terjadi kan gitu ya. Simple saja kalau ngomong sama saya. Gini, kalau saya yang mengalami itu sebenarnya itu masyarakat itu mudah karena belum ada pendidikan di alam konservasi itu. Terus yang kedua, ada oknum yang tidak mendukung dengan program-program itu. Makanya kalau kita melestarikan hal itu kadang-kadang mungkin oknum loh ya. Saya ini kan bagaikan batu sandungan bagi mereka. Bahkan saya sampai dikasih Pak Gubernur Kalpataru itu kan saya menyelamatkan konservasi yang kita tanam, pohon miri yang kita tanam dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Itu bahkan dipotongi pakai gergaji mesin. Kalau tidak kerjasama dengan oknum apa bisa? Wong gergaji mesin banter ya Mas yo. Menganggang. Nah, saya gitu aja, oknum itu aja. Sampean lho Mas, nek duwe kebon, aku gak sampean kon ngethok kayu ku wani ta. Ngono tak graji jenjung weng. Paling ya sampean sing ngongkon, nang ngono. Ah, wis gitu aja simpelnya. Kawasan sumber mata air dari 200 meter yang perlu dilindungi. Jangankan 50, 100, 150 sampai 200. Itu apabila ada pengrusakan, sumber mata air akan mati. Digerus bawahnya dengan jarak sedemikian itu otomatis tidak nutup kemungkinan 5 sampai 15 tahun tunggu matinya mata air. Iya loh. Kalau kita lestarikan, alam tetap lestari dan kekayaan alam termasuk pohon-pohon dan sebagainya di sekitarnya tunggu 5 sampai 15 tahun akan tumbuh kembali mata air. Sejak dulu pokoknya dari zaman nenek moyang itu ini memang sumber ketump itu sudah ada. Pada waktu tahun 74 75 saya masih SD, 79 itu saya juga kelas 6 pelajaran. Itu ini diganti paralon oleh proyek cengkeh yang ada di Golo-Golo itu. Akhirnya masyarakat di sini jadi bisa merasakan nikmatnya paralon pada waktu tahun 1979 itu. Kerjasama dengan yang punya proyek di Golo-Golo. Jadi mereka minta airnya ambil dari sini, tapi masyarakat juga mengambil, sudah enggak gotong royong, motong bambu disambung sampai 1 kilo. Seperti bambu ini dipotong berapa puluh meter, dari sambung sampai jalan asli hak itu sampai Mendiro. Dia sampai ke rumah saya tadi dulu. Nah ini lah bambu ini dua rumpun bambu ini dengan kita melestarikan, akhirnya tidak ada satupun yang berani merusak, motong pun tidak berani, karena ini wilayah. Ini kalau ada orang yang memotong tanpa alasan yang tepat, istilah minta, memberitahu kelompok termasuk kita yang menjaga mata air ini, jadi perkara gitu. Karena kita menguntungkan banyak orang, bukan pribadi ya. Iya. Dulur-dulur, ini adalah pohon gintung yang melindungi sumber mata air yang di kawasan konservasi ini. Apabila ini tidak dirawat, otomatis tidak nutup kemungkinan sumber akan mati. Oleh sebab itu kita bersama teman-teman dan kelompok kepuh bersama masyarakat menggalakkan dan meningkatkan konservasi yang ada di wilayah pohon gintung ini. Ini harus ada regenerasi, artinya kita tanami lagi seperti pohon bendo itu nanti besarnya melebihi dari pohon gintung ini, supaya apabila nanti kita sudah meninggal,
anak cucu kita tetap menikmati mata air yang ada di kawasan Sumber Gintung ini. Biar tidak hanya ceritanya saja yang tertinggal, tapi bisa dibuktikan mata airnya yang melimpah. Lah pohon gintung ini umurnya ini kalau menurut perkiraan saya dari kecil itu ini sudah segede ini. Mungkin ini mencapai 300 ke atas mungkin. Kalau 200 tahun belum sampai segede ini. Ini mungkin perkiraan 300 ke atas. Dari zaman Belanda ini sudah ada, padahal zaman Belanda 350 tahun dijajah Belanda, sampai sekarang sudah 400 tahun. Nah, makanya kita menceritakan ini 300 ke atas lah. Karena kita tanya nenek moyang kita juga dari kecil-kecil mereka pohon gintung ini sudah ada. Makanya perlu kita tingkatkan kembali, tingkatkan konservasi di kawasan ini. Termasuk kita nambah tanaman pohon bambu juga, pohon bendo juga tanaman yang lain termasuk kemiri juga ada, duren juga nongko dan lain sebagainya. Di kawasan ini kita tingkatkan terus supaya tetap lestari alam kita, menjaga alam, menjaga masa depan kita. Man ahya arto fahyalahu, man sapaning wong iku aya nguripi maring bumi, mongko kanggo dheweke bakal diuripi maring bumi. Karena dijaga di bumi.